Oke, oke teman-teman. Nih aku jadi mau ini nih mau kasih tahu. Kalian pasti tahu kan kalau misalnya di sekolah-sekolah tuh pasti banyak nih yang namanya bullying. Nah, kalian Ya, tuh pernah nggak sih ngeliat atau ngalamin secara langsung bullying tuh kayak gimana? pernah ngeliat sih. Ngeliat. Pernah aku pernah lihat. Nah, Bullyingnya itu dalam bentuk fisik, bentuk fisik maksudnya tuh kayak bentuk dalam ejekan atau apa gitu segala macam. Fisik kan, fisik kan. ya dalam dalam perkataan sih kalau aku. Oh, Nah, itu juga boleh. jadi kayak eh, kayak ngejek ya, ih kamu kamu gendut, kamu nggak pinter ini nih, gitu-gitu nggak sih? Iya. Iya. Nah, nah jadi anti bullying nih, aku mulai ya. Ah, Jadi anti-bullying bullying itu adalah tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau sedih. Ini bisa terjadi melalui kata-kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan berulang-ulang. Jadi kayak nih misalnya aku pernah ngalamin kayak aku dikatain sama temen SD ku kalau misalnya aku tuh emang gemuk ya, dikatain lu kayak sapi, lu gendut, ngapain sih makan lagi? Aku sampai kayak sedih gitu, emang bener-bener kerasa gitu. Kalau dari kalian itu pas di apa di SD, SMP atau SMA ini? Kalau Aku SMP, SD. SD berarti. Iya. Kalau kalau SD tuh dia kayak gimana? Emang dalam bentuk Kayak kayak kata-kata fisik itulah SD kayak sama kayak ledekan gitulah. hmm, nggak sampai Kalau parah aku kan sih, ya? Kenapa? ya kalau aku sih pas SMP. SMP. Tapi bulinya tuh bukan dalam perkataan atau fisik, tapi tuh kayak mereka tuh nggak mau berteman dengan aku gitu lah. Iya iya paham paham. Jadi kayak Ya, semacam ini ya, mengucilkan sih. ngejauhin gitu. Kayak Oh, oke oke. Lanjut. Terus aku juga pernah dibully sama guru kok SD itu. Sumpah asli. Ya sama ampun. guru, Kayak apa ya, Guru. seharusnya kan guru tuh membimbing anak-anaknya kan. Kalau misalnya ini ya mau Iya. jadi mencontoh yang baik. Ya, lebih ini baik. lebih parah banget. Bukan ternyata kenapa harus ini loh apa ngebully anaknya juga. Itu sebenarnya nggak boleh. Iya, betul betul. Ya lanjut. Mengapa komunitas positif itu penting? Di komunitas yang positif ini semua orang merasa dihargai, aman, dan diterima. Ketika kita mendukung satu sama lain, kita bisa belajar dan bermain dengan gembira setiap hari di sekolah. Nah, nih kayak kita nih contohnya nih, misalnya kayak Rahma punya kelompok belajar nih. Nah, terus kalau misalnya Rahma mau cerita, Rahma juga harus tahu orang ini tuh bisa dipercaya atau enggak. Karena itu penting. Kalau misalnya dia membawa positif, boleh deh kamu curhat ke dia soal bullying gitu atau kamu pernah diejek-ejek gitu. Terus kalau misalkan ada posisi negatifnya, kamu kalau menurut aku sih ya, jangan terlalu terbuka sama dia karena bisa jadi orang itu bakal Ya, nyebarin juga ke yang ngebully kamu. Gitu nggak sih? Ya, betul betul. benar. Oke. Betul sih, Iya, betul. Nah, Nah, kita lanjut anti bullying. Gimana sih cara kita tuh ngebangun komunitas positif? Yang pertama ada selalu bersikap baik dan menghargai orang lain. Nah, sikap baik tuh kayak kita tuh terus ini loh, kita selalu menolong sama orang-orang. Kayak misalnya Azra am, nolongin Rahma yang lagi kesusahan nih. Kayak misalkan kesusahannya tuh jatuh dari sepeda atau enggak
jatuh dari motor lah, motor maksudnya, ya Hmm, ampun, maaf. Eh, jadi kayak betul. di jalan nih, Azra ketemu sama Rahma, Rahma ternyata habis jatuh dari motor. Nah, itu kita harus membantu, itu bersikap baik sama orang lain. Kalau menghargai sih, kayak misalkan aku sama punya teman aku nih yang beda agama, kita harus saling menghargai nih, karena kan kita beda agama ya. Nah, beda agama itu harus saling menghargai. Ya, betul, betul. Yang kedua itu menyapa teman dengan senyuman dan sapaan ramah. Nah, siapa nih yang pernah nyapa temennya tapi lagi muka datar? Aku sih sering, Ya, sering, 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 Karena emang sering. kita sering banget. tergantung sama mood gak sih? Maksudnya kayak Iya benar. Ya, tergantung kita lagi ngapainnya. Kalau misalnya kita lagi moodnya baik tuh pasti pagi-pagi tuh bener-bener semeringah banget, ceria, senyumannya bener-bener ya, betul, betul. wah. Terus kadang biasanya aku juga pernah sih, sering malah sama kayak kalian. Kayak eh, aku tuh kadang kalau pagi kayak cemberut, bener-bener gak enak banget hawanya. Moodnya nggak enak, Kak. Iya. Nah, yang ketiga itu membantu teman yang membutuhkan dan berbagi dengan sesama. Nah, ini yang paling penting. Nih, kalau misalnya nih teman kita nih ada yang butuh bantuan kayak kayak kebutuhan sehari-hari itu kayak makanan pokok, terus kayak atau ini nih pekerjaan rumah nih, kalau misalnya dia minta dengan secara baik-baik itu Hmm. boleh. Tapi kalau misalnya secara paksa, mohon maaf itu nggak boleh. Ya nggak sih? Ya, betul, betul, betul. Karena itu paksaan ya. Ya, Nah, berbagi secara sesama tuh kayak misalkan kita ingin sendirilah, apa ya? Makanan nih, kita inisiatif buat bagi sama teman kita karena emang kita udah sohib banget gitu. Ya nggak? ya, betul, betul, Iya benar betul. itu. Nah, oke lanjut. Nah, nah, gimana sih kalau kita itu cara cegah dari bullying itu? Nah, yang pertama itu jadilah teladan yang baik dengan selalu bertindak positif. Nah, itu yang tadi kita bahas itu bertindak positifnya. Jadi kita harus benar-benar terus-menerus menolong orang lain dan juga apa ya? Bisa dikatakan kalau kalau misalnya orang lain butuh, kita harus ada gitu. Tapi kalau misalnya Benar. Ya, orang kalau misalnya kita butuh orang itu, ya semoga aja bisa ya. Kadang orang tuh ya, pas dibutuhin tuh tiba-tiba ngilang. Ya nggak sih? ya, Iya. Kira betul. kita Nggak susah dia relate nggak ya. ada, tapi kira kita susah kita ada. Ya, Iya, betul. Nah, yang kedua itu ajak teman-teman untuk saling mendukung dan tidak membiarkan ada yang merasa sendiri. Nah, ini nih yang paling penting nih. Itu biasanya terjadi dalam circle nih. Circle tuh kan ya, biasanya betul, kayak betul. eh udah sini-sini kalian yang apa yang pinter-pinter aja sini kumpul. Kalau yang nggak pinter mau sono jauh-jauh gitu loh. Tahu kan? Itu sering nggak sih? Ya, Ya, itu. banyak itu, banyak. Mm-mm, banyak. Kadang tuh apa ya? Or satu anak ini yang di apa ya? Disendiriin sama teman-temannya. Itu kayak diasingin lah. Itu benar-benar Ya, kayak apa ya? Ngeliatnya tuh nggak enak banget. benar. Terus juga kalau misalkan kita buat bikin circle gitu, seharusnya kita ya welcome lah sama yang lain, yang mau yang pinter, mau yang bodoh, Ya, mau yang apa, segala ya, macam. Itu kita harusnya harus terbuka. saling ini loh, apa ya, saling megang gitu loh. Saling merangkul Yang lah. ya merangkul lah, ya gitu benar-benar.
Nah, oke Hmm. lanjut. Ikuti aturan Apa sekolah tuh? kita untuk bersikap sopan dan menghargai satu sama lain. Nah, ini dia nih. Kita sikap sopan tuh biasanya kan sama guru nih. Kita sama teman-teman seharusnya juga bisa. Betul. Karena kan emang walaupun kita teman sebaya nih sama teman kita, itu tetap harus ada sopan santunnya sama ngehargai satu sama lain. Oh ya, Betul. Benar. kalau misalnya nih, kalau misalnya teman kita minta baik-baik, kita benar harus sopan juga. Apalagi kita, apa ya? Apalagi kita itu tuh harus ini, bentar harus benar-benar seimbang lah. Dia sopan, kita ikut sopan. Ya, Gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak sopan, benar-benar. Ya. kita bisa Sopan itu baik-baik lah. Apa? Kenapa? lebih nggak sopan. Ya, Lebih nggak sopan kalau misalnya dia nggak kalau sopan misalnya sih. dia nggak sopan, nanti dia malah jadi ngamuk. Maksudnya kita ya Betul. baik-baik lah ngomongnya. Maaf kalau misalnya itu kamu nih kurang sopan, mintanya bla 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 bla, pokoknya Nah, gitu kalian. Nah, oke lanjut. Hmm. Nah, langkah-langkah jika melihat tindak bullying nih. Yang pertama itu segera laporkan kepada guru atau orang dewasa yang bisa dipercaya. Nah, ini dia nih. Kalian misalnya kalau misalnya kena bullying gini atau teman kalian yang kena, kalian biasanya ngapain? Apa? Ngelapor ke guru atau orang dewasa atau kalian keep dulu sampai benar-benar Kalau ada aku sih langsung lapor ya. Lapor ke orang dewasa sama guru. enggak, maksudnya nih langkah pertamanya kan guru atau dewasa, orang dewasa kan. Yang pertama tuh mau guru dulu atau orang dewasa? Maksudnya kayak orang tua lah gitu. Orang tua dulu sih. Orang tua. ya lebih ke orang tua sih. Kalau misalnya berlanjut lagi nih tindakan bullyingnya itu kalian bakal langsung ke lapor guru BK bukan? Iya, iya benar-benar. Ya, Oke oke benar. Jangan diam saja. Yang kedua ini jangan diam saja, tunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan perilaku yang tidak baik. Nah, misalnya nih, kalau misalnya Betul. nih ada teman kalian yang ngelihat bullying, terus dia tuh malah diam aja. Itu bakalan kalian ngapain? oh, Mau apakah kalian itu kayak negur atau diem aja sama kayak orang yang ini, anak ini? Gimana menurut kalian? negur sih, Negur, negur. negur. Karena emang kalau misalnya kita diemin aja itu pasti bakalan ini nggak sih? Bakal urusannya lebih jauh lagi. Ya, bakal iya sih. Takutnya tindakan bullying itu bakalan berlanjut sampai kayak bikin korbannya Ya, tuh lebih parah. ini Ya, betul. Nanti trauma. malah merajalela ya. Iya, betul. Iya, Nah, yang ketiga itu ajak teman-teman untuk bersama-sama mencegah bullying. Nah, ini teman kalian tuh bener-bener harus di apa ya? Harus dikasih tahu kalau misalnya kita tuh harus bener-bener sama-sama nih mencegah bullying. Jangan sampai ada di sekolah kita Ya, tuh kayak kasus bullying yang parah banget sampai ngebuat sekolah lain tuh apa dengar sekolah misalnya sekolah kita tuh jelek gara-gara kasus bullyingnya tuh bener-bener tinggi gitu. betul. iya, iya. Apalagi kalau sampai kayak kasusnya Timothy itu ya. Ah, iya, itu. Nah, Itu contohnya bahaya kasus sih itu. Timothy itu bener-bener apa ya? Menurut aku tuh sedih banget. Anak Ya, kakak seceria itu bisa sampai dibully, ya sampai betul. dia bunuh diri. Terus juga apa ya? Pas udah mati pun dia juga dibully. Wow, kayak Ya. Hmm. expect aja. Nah, mengapa melapor itu penting? Melapor adalah langkah pertama untuk menghentikan bullying. Dengan melaporkan, kita membantu teman yang mungkin merasa takut atau sedih. Pasti tuh
penting, emang penting banget sih. Karena emang Sama, kita tuh bener-bener udah di fase trauma, kita harus bener-bener cepet-cepet lapor. benar-benar. Ya, betul Sebelum betul menjadi trauma lebih berat. Iya, betul. betul betul. Nah, ini selanjutnya bagaimana mendukung teman yang mengalami kesulitan. Yang pertama itu ada dengarkan teman dengan baik tanpa menghakimi. Nah, tuh kayak kita tuh nggak boleh ngejudge dia mereka karena emang mereka udah lagi kesulitan di fase kayak misalnya tuh, tuh gimana ya, kayak resah, gelisah gitu. Ya, betul betul. Nah, yang kedua itu ajak teman untuk berbicara dengan guru atau orang dewasa seperti orang tua yang bisa membantu gitu. Hmm. Terus yang ketiga tunjukkan bahwa si kita peduli dan siap membantu. Kayak misalkan nih, udah nanti gue bantuin gue jadi saksi lu atau misalkan nanti udah gue bantuin lu buat jadi ini ban apa nemenin lah buat ke guru BK Ya, biar lu tuh aman gitu. betul betul. Oke, lanjut. Kesimpulannya tuh, dengan bersikap baik dan saling mendukung, kita bisa menciptakan sekolah yang aman dan menyenangkan. Mari kita bangun komunitas yang positif di mana setiap orang-orang merasa dihargai. Nah, itu jadi kita tuh kayak harus benar-benar positif loh. Nggak boleh kayak kita bikin komunitas tuh yang ada bahan bulinya, kayak apa ya contohnya tuh. Ada, aku nemu komunitas, cuma aku lupa komunitasnya apa. Oh, ini aku mau bahas soal kasus fandom A itu problematik Hmm. sih kalau aku bilang. Jadi fandom dari K-pop ini yang A ini itu tiba-tiba ngata-ngatain ke suatu brand. Itu yang bikin brandnya tuh eh, namanya tuh kayak gimana ya Jelek. namanya hampir turun karena Ya, suat apa ya MC, maksudnya MC-nya itu kayak ini loh, host host live gitu, live ya. gitu, Hmm. dikatain kayak maaf, mohon maaf banget LC. Itu gimana kalau Oh, tanggapan Hmm, kalian? itu sabar. Itu udah termasuk parah nggak sih dikatain sampai kayak Parah gitu? banget karena itu sudah ya udah kayak film parah sekarang sih. nggak sih? Iya, terus apa ya, kita tuh bener-bener nih harus banget bikin komunitas positif karena emang di dalam setiap lingkungan tuh kita nggak tahu nih misalnya, kalau misalnya ada kasus bullying apa enggaknya karena emang di kita nggak tahu kalau misalnya di belakang kita tuh ada kasus seperti itu gitu loh. Maksudnya kasusnya Ya, tuh betul betul. kayak ngejek-ngejek tapi ngejek-ngejeknya tuh bener-bener diem, diem maksudnya tuh kayak tertutup banget gitu loh sampai nggak kedengeran sama warga-warga sekolah atau di Hmm. teman-temannya, ya kan? Pasti ada, Betul. ya nggak sih? Ada sih, ada pasti pasti. Oke, gitu aja ya guys. Sosialisasi yang bisa aku Oke, sampaikan. Terima kasih udah mau dengerin aku presentasi atau sosialisasiin tentang oke. bullying ya. Makasih banyak. Ya, terima kasih juga. Oke, oke, bentar. Ah.